apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tidak ada regulasi dari pusat, kontrak ratusan honorer di lingkup pemerintah Provinsi NTB tidak diperpanjang. Rampas motor wisatawan 2 pemuda asal Lombok Tengah diringkus polisi. Warisi tradisi menganyam turun-temurun. Beragam produk souvenir berbahan bambu buatan warga desa Loyok, Lombok Timur tembus pasar mancanegara. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mengantisipasi kebutuhan darurat dampak bencana tahun 2025. Dari total 17 miliar rupiah yang disiapkan, Pemda mengalokasikan 2,5 miliar rupiah untuk penanganan dampak bencana alam. Anggaran itu dapat digunakan diantaranya untuk membuat jembatan darurat, perbaikan rumah warga, atau memperbaiki akses jalan umum yang tergerus banjir atau longsor. Pemda juga telah menyiapkan skema pembuatan jembatan sementara di Kecamatan Batu Kliang dan Kecamatan Praia Barat karena menjadi akses utama dalam mendukung geliat ekonomi masyarakat. PT kita masih bisa terus ke 17, tapi itu berapa komponen di dalam? 17 apa? Ya, 17 miliar. Kalau untuk bencana sekitar 2,5. 2,5. Ini kan ada 2 jembatan putus Pak Kaban. Oh, itu belum soal jembatan putus kan nanti kan ada teman-teman BPBD nanti yang asesmen dulu. Baru setelah di asesmen nanti baru kami bisa keluarkan. Ya. Oh, artinya menunggu dari asesmen BPBD. Iya, permohonan dan asesmen BPBD. Guna memastikan penanganan dampak bencana tepat sasaran dan efisien, Pemda masih menunggu hasil audit kerusakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga sepekan mendatang. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Nasib ratusan tenaga honorer lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya mendapatkan kejelasan dari Gubernur NTB dan Kepala BKN Pusat. Sebanyak 518 honorer yang tidak masuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dipastikan berhenti dengan tidak diperpanjangnya kontrak mereka pada tahun 2026. Hal itu juga dikuatkan dengan tidak dianggarkannya gaji bagi mereka pada tahun 2026 sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Gubernur NTB menyampaikan terima kasih kepada para honorer atas pengabdiannya dan meminta mereka untuk mencari pekerjaan lain. Penghapusan tenaga honorer di instansi daerah merupakan langkah efisiensi yang diputuskan langsung oleh pemerintah pusat. Jadi sudah dengan sendirinya semua kontrak itu akan berakhir. Kalaupun kita mau, itu mata anggarannya sudah ditutup. Nggak mungkin lagi memasukkan anggaran untuk membayar gaji dari mereka-mereka yang 518. Otomatis, tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih kami kepada mereka yang sudah mengabdikan. Karena ada juga orang yang di 518 itu yang berada di situ tuh karena situasi yang mereka tidak harapkan. Dulu mereka daftar ASN, ternyata tidak lulus, ternyata konsekuensinya dia terhapus dari database. Ya, saya sudah berikan langkah-langkahnya kepada para bupati, wali kota. Nah, ini perlu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa ada solusi yang tepat untuk semuanya. Ini sudah tidak dianggarkan gajinya di 2026, Pak. Ya, memang kita harus mengecek posisi honorer itu seperti apa, ya. Kan beda-beda, ada yang ada dalam database, ada yang sudah ikut P3K tahap 2, ada yang tidak ikut sama sekali, ada yang baru diangkat juga. Nah, ini harus dipetakan satu persatu.
Pemda meminta masyarakat memaklumi keputusan perubahan honorer sebagai upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menata struktur dan pengeluaran anggaran bagi pegawai pemerintah agar lebih profesional. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan. Otoritas Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat menggelar pengecekan kelayakan kapal angkutan penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Lembar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengecekan meliputi kondisi mesin, sistem navigasi, ruang penumpang, serta kesiapan alat keselamatan yang disiapkan oleh pemilik kapal. Selain memeriksa kelayakan kapal, pengecekan juga untuk memastikan standar keselamatan pelayaran di musim cuaca ekstrim pada akhir tahun. Petugas meminta pemilik kapal melakukan pengecekan secara berkala dan tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Petugas akan memberikan sanksi mulai teguran hingga pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran dalam pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Ceknya difokuskan kepada keselamatan, ya, navigasi, kemudian akomodasi juga, kemudian ramdor. Nah itu dicek semua, hidran semua dicek untuk kesiapan pengoperasian kapal. Kalau seperti sendiri, misalnya alat-alatnya juga? Ya termasuk semua, termasuk alat-alatnya, alat navigasi, kemudian juga posisi untuk hidran, kemudian untuk randornya, kemudian kesiapan dari kardek, akomodasi, itu semua dilakukan cek. Pastikan aman Bapak. Ya, dipastikan aman, nyaman, selamat. Sementara para penumpang kapal meminta otoritas pelabuhan meningkatkan kualitas layanan untuk menambah kenyamanan mereka. Fasilitasnya sih hampir semua kapal tuh pelayanannya baik, fasilitasnya juga lengkap. Terus dari servisnya juga bagus pelayanannya. Tinggal ditingkatkan. Tinggal ditingkatkan. Apanya kira-kira yang ditingkatkan? Pelayanannya juga fasilitasnya ditingkatkan. Kalau terkait keamanan segala macam di kapal gimana menurut Ade? Penting ya itu ya. Penting. Pengecekan kondisi kapal penyeberangan akan rutin digelar hingga menjelang puncak perayaan libur Natal dan Tahun Baru untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan kilometer ruas jalan Kabupaten di Lombok Tengah masih belum diperbaiki dan butuh perhatian serius dari pemerintah daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatat dari total 810 km jalan yang dikelola kabupaten, 75% diantaranya telah diperbaiki hingga akhir tahun ini. Sementara sisanya 25% lagi atau sekitar 200 km masih belum tergarap karena terbatasnya anggaran. Besarnya dana untuk mengaspal jalan tersebut yang ditaksir mencapai 700 miliar rupiah membuat proses perbaikan harus dilakukan secara bertahap agar tidak membebani anggaran daerah. Iya, kalau kita hitung itu kan setelah kami berhitung 700 miliar. 700 miliar, Iya, berapa kilo itu? Untuk mencapai jalan mantap ya sekitar 25% dari 810 itu. Itu 700 miliar, itu perhitungan sekarang. Kalau ditunda, inflasi dan macam. Iya, 800 itu termasuk yang jalan usulan desa untuk di kabupaten? Belum. Kita masih moratorium dulu, dengan desa di kabupaten. Adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat membuat Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah hanya melakukan perbaikan jalan yang rusak parah dan masuk dalam rancangan APBD. Ukmalul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.